Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadiratnya atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita malam hari ini, nikmat iman dan Islam, kemudian juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang kembali mempertemuan kita dalam lanjutan taklim kita di acara spesial Media TV Cahaya Hati Peneguh Iman, dan mudah-mudahan kehadiran kami memberikan sebuah pemahaman yang lebih komplit terhadap Islam, ya, yang mudah-mudahan juga menambah keimanan kita, menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini telah hadir di studio narasumber kita Ustadz Dr. Abdul Haris yang insya Allah akan membahas satu topik yang sebentar lagi akan kita hadapi, yaitu puasa bulan suci Ramadan. Baik, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah sekeluarga juga baik ya, sehingga bisa tumak ninah bersama kami untuk membahas topik bahasan kita, yaitu puasa Ramadan. Dan seperti biasa juga nanti pemirsa bisa bergabung bersama kami di jalur telepon 3423938 atau bisa SMS di 0852 3552 di 8704 seperti tertera di layar televisi Anda. Baik, sebelum pemirsa diberi kesempatan, kita simak dulu pemaparan narasumber kita tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya untuk menghadapi puasa Ramadan. Mudah-mudahan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Insya Allah. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ibadah itu ada aturan, ada hal-hal yang harus diikuti yang menjadi ketetapan dalam fikih Islam, dalam syariah. Yang mana kalau seandainya tidak diikuti, itu pada akhirnya ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Gitu ya. Sebagaimana yang pernah ditegaskan misalnya di dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, yang tanpa dengan menggunakan ilmu, ya'malu, melakukan amalan ibadah, a'maluhu, maka amal perbuatannya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Terkait dengan ini, maka bagi setiap kaum muslimin misalnya akan melakukan ibadah sholat, akan melakukan ibadah zakat, akan melakukan ibadah puasa misalnya, itu bagaimanapun juga yang bersangkutan harus menguasai kira-kira cara sholat yang benar itu seperti apa, zakat yang benar itu seperti apa, puasa yang benar itu seperti apa, haji yang benar itu seperti apa. Karena kalau seandainya misalnya kita itu tidak mengetahui bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, bagaimana cara melakukan ibadah secara umum yang benar, itu kok kemudian kita tidak mengetahui, kok kemudian kita tetap melakukan ibadah, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal perbuatan yang kita lakukan, ya, mardudatun, itu ditolak, la tuqbalu. Kalau seandainya kita melakukan atau hitungan matematis kan muspro, kalau seandainya maneman gitu loh ya. Oleh sebab itu karena kita akan menghadapi puasa, maka saya mengangkat satu topik kajian, yaitu tentang puasa Ramadan. Saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa kira-kira yang dimaksud dengan puasa itu. Yang dimaksud dengan puasa sebagaimana yang ditawarkan oleh para ulama itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat ala wajhin makhsusin. Al-imsak maksudnya itu. Al-imsak itu maksudnya adalah menahan diri an jami'il mufattirat, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ala wajhin makhsusin, atas wajah, atas aturan makhsusin yang sudah ditentukan. Jadi tidak hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga saja, karena bisa jadi menahan lapar dan dahaga itu tidak bisa disebut sebagai puasa, misalnya diet, macam-macam. Karena ala wajhin makhsusinnya tidak harus ada niat dan seterusnya, dilakukannya kapan dan seterusnya. Itu ada penjelasannya nanti. Sedangkan dasar yang biasa dijadikan sebagai argumentasi tentang kewajiban puasa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu semuanya asyamu puasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kamu semuanya la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya kita lihat di dalam ayat ini, ternyata ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah asyam, puasa. Dan yang ketiga adalah tattaqun. Ini maksudnya adalah orang-orang yang beriman, kalau seandainya kemudian dia diproses melalui proses puasa ini, yang kemudian direncanakan pada bulan Ramadan penuh itu pada akhirnya akan naik tingkat, tidak hanya sekedar orang yang beriman saja, akan tetapi naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Dua hal ini yang menurut saya sekarang itu menjadi sulit untuk kemudian direalisasikan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Begitu ya. Jadi kalau seandainya bangsa Indonesia ini memiliki karakteristik amanu dan memiliki karakteristik tattaqun dalam bahasa Al-Quran, itu maka sebenarnya problem yang menimpa negeri ini itu akan selesai. Nah ini melalui proses penggodokan, melalui proses ibadah yang mungkin saja dianggap keras itu, orang-orang yang beriman itu pada akhirnya akan naik tingkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini kata-kata yang dipakai misalnya la'allakum tattaqun. Para ulama mengatakan kalimat la'alla itu menunjukkan lil itma'i. Wal karimu ar-rahimu idza atma'a fa'ala ma yutma'u fihi la mahalata tajri atma'uhu majra wa'dihi al-mahtum. Wa li hadzal sabab qila la'alla fi kalamillahi ta'ala bimakna kai. Gitu ya. Memang kalau seandainya kita lihat misalnya di dalam kajian ilmu nahwu, kata-kata la'alla itu memiliki pengertian seakan-akan sesuatu yang diharapkan itu sifatnya majhul, sifatnya masih samar, sifatnya masih belum jelas. Semoga. Kata-kata semoga ini, ya kan, itu biasanya sebuah harapan yang bisa jadi harapan itu bisa terrealisir, bisa jadi tidak. Akan tetapi dalam konteks ketika la'alla itu diucapkan dalam firman Allah, gitu ya, diucapkan dalam firman Allah, maka la'alla ini merupakan sebuah kepastian karena sesuatu itu tidak mungkin majhul di hadapan atau dalam pandangan Allah. Sehingga para ahli tafsir itu memiliki pandangan bahwa yang namanya la'alla itu dalam konteks ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla di sini lebih dimaknai dengan makna kai, sehingga ada kepastian. Kalau seandainya seorang muslim itu kemudian orang yang beriman itu melakukan puasa pada bulan yang sudah diwajibkan, yaitu bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi itu pada akhirnya akan naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Namun demikian, kita sejak awal memahami dengan pasti bahwa Al-Quran itu kan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Akan tetapi kenapa ya? Pertanyaannya adalah kenapa kita sudah melakukan puasa berkali-kali dan sepanjang hidup itu kita melakukan puasa sejak balik sampai sekarang misalnya, itu tapi kenapa kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita itu kok kemudian nampaknya tidak meningkat? Kita tetap saja beranjak tidak lebih dari sekedar orang beriman untuk menjadi haqqatuqati, orang yang benar-benar bertakwa, itu kok nampaknya masih belum. Itu kenapa? Di dalam hadis Nabi ini terkonfirmasi gitu ya. Ini terkonfirmasi, pertanyaan itu terkonfirmasi. Sebagaimana misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya dari Abu Hurairah, itu dikatakan kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa itu, akan tetapi dari puasanya itu tidak didapatkan kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja, gitu ya. Jadi banyak sekali, meskipun misalnya orang beriman itu misalnya sudah melakukan puasa, akan tetapi karena kualitas puasa yang dilakukannya itu kemudian tidak bagus, tidak sebagaimana yang diharapkan oleh syariat, maka yang dihasilkan oleh yang bersangkutan itu tidak naik tingkat menjadi orang yang muttaqin, akan tetapi hanya sekedar lapar dan dahaga saja, gitu.
Inilah penting kemudian kita renungkan apa yang ditawarkan di dalam Ihya Ulumuddin, misalnya ketika Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tentang darajatus shaum gitu ya. Darajatus shaum, tingkatan-tingkatan puasa. Di dalam Ihya Ulumuddin misalnya ditegaskan, i'lam, ketahuilah, annas shauma, sesungguhnya puasa itu thalathu darajatin, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang umum, orang awam. Wa shaumul khususi, dan puasanya orang khusus. Wa shaumu khususil khusus, dan puasanya orang yang khususnya khusus. Jadi menurut Al-Ghazali, puasa itu adalah ada 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khususil khusus. Dan dari tingkatan yang diklasifikasikan atau yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali itu, kalau seandainya puasa kita tidak beranjak dari puasanya orang awam, kita sudah puasa memang. Atas nama puasa memang. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, dan seterusnya. Akan tetapi, hal-hal yang sifatnya batini, hal-hal yang sifatnya kotoran hati, itu tetap saja kita lakukan. Hasudnya tetap jalan, ngerasani uang tetap jalan. Kita melihat sesuatu yang sebenarnya maksiat, dan seterusnya. Yang secara formal, memang, secara formal, itu tidak dijadikan sebagai hal-hal yang membatalkan puasa. Secara formal fikih misalnya, itu tidak dijadikan sebagai hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi kalau seandainya kita naik tingkat menjadi misalnya pendekatan sufi misalnya, itu bisa jadi bermasalah gitu ya. Jadi perlu dikatakan di dalam Ihya, perlu ditegaskan kembali, i'lam, ketahuilah, annas shauma, sesungguhnya puasa itu thalathu darajatin, ada memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah shaumul umumi, puasa umum, wa shaumul khususi, dan puasanya khusus, orang yang khusus, wa shaumu khususil khusus, dan puasa khususnya khusus gitu. Apa yang dimaksud dengan shaumul umum? Amma shaumul umumi, adapun puasa yang umum itu adalah fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaq wa tafsiluhu. Yaitu puasa dari hanya sekedar menahan perut dan kemaluan untuk melaksanakan syahwat. Kan kalau seandainya kita simpulkan itu kan yang membatalkan puasa itu kalau tidak perut ya farju gitu ya kemaluan itu ya. Itu semacam itu gitu ya. Lah, puasa umum itu adalah puasa yang hanya sekedar menahan lapar, menahan menahan perut, kemudian farji dari melaksanakan keinginannya, keinginan untuk makan, keinginan untuk melakukan hubungan seksual, dan seterusnya. Itu hanya sekedar itu. Sedangkan ngerasan ini uang tetap, nyala-nyala ke uang tetap, pandangan kita tidak kita jaga, pendengaran kita tidak kita jaga, dan seterusnya. Kalau seandainya kemudian puasa kita hanya pada tingkatan ini, maka prediksi yang ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi, kam min shaimin, banyak sekali orang yang puasa itu laisa lahu min siyamihi, yang mana dari puasanya itu tidak mendapatkan sesuatu illal ju'u wal atasyu, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Jadi para pemirsa yang budiman, kalau seandainya kita misalnya merenung, mengevaluasi, bermuhasabah ya, mengevaluasi diri ya, introspeksi dan seterusnya, itu kok kenapa kita, padahal kita sejak awal memiliki pandangan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perdebatan la'alla di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan di dalam tafsir-tafsir bahwa la'alla kalau seandainya itu disebutkan dalam konteks Al-Quran, di mana yang berfirman itu adalah Gusti Allah, tidak mungkin sesuatu yang menegaskan sesuatu yang sifatnya majhul, sesuatu yang sifatnya samar, itu adalah merupakan sebuah kepastian. Maksudnya adalah orang yang beriman dengan cara melakukan puasa pada bulan Ramadan itu dipastikan oleh Gusti Allah, itu pada akhirnya akan naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi kenyataannya kita sudah berkali-kali puasa, akan tetapi realitasnya tetap saja yang namanya kehidupan kita tidak beranjak dari hanya sekedar beriman saja. Tidak naik tingkat menjadi orang yang bertakwa, yang ada jaminan oleh Gusti Allah, misalnya dari Gusti Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya banyaklah jaminan tentang ketakwaan kepada Allah itu. Itu semacam itu. Ternyata ini terkonfirmasi dari pembagian puasa yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali itu menegaskan bahwa shaumul umum itu adalah shaum yang
yang hanya sekedar menahan perut kita, menahan kemaluan kita untuk melaksanakan atau menunaikan keinginan-keinginan untuk makan, untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih gitu ya. Wa amma shaumul khususi, adapun puasa khusus, fahuwa kafus sam'i, yaitu menjaga, menahan pendengaran, wal basari, dan juga penglihatan, wal lisani, dan lisan mulut kita, wal yad, dan tangan kita, wal rijli, kaki kita, wasairil jawarihi, ya, dan segala anggota badan yang ada, anil atami, dari berbuat dosa. Jadi kalau seandainya seperti ini maka pasti kita akan naik tingkat dari sekedar hanya misalnya orang yang mukmin menjadi orang yang muttaqin, yang banyak mendapatkan jaminan dari Gusti Allah. Oleh sebab itu kalau kiai-kiai salaf nih Mas gitu, kiai-kiai salaf itu seringkali kalau seandainya sudah Ramadan itu datang, itu yang namanya apa saja sudah tidak boleh mainan, tidak boleh nyetel TV, tidak boleh nyetel radio, tidak boleh, banyak hal yang pada akhirnya itu dimungkinkan ada peluang untuk melakukan hal-hal, karena sekarang ya televisi banyak juga yang tidak mendidik, kemudian radio-radio juga demikian dan seterusnya gitu ya. Jadi hal-hal yang pada akhirnya memungkinkan kita untuk kemudian anggota badan kita, apakah tangan atau mulut ataukah pendengaran ataukah apa saja anggota badan kita untuk melakukan dosa itu sejak awal diamputasi. Nah, kalau seandainya mungkin puasa kita itu tidak masuk dalam kategori shaumul umum, akan tetapi masuk dalam kategori shaumul khusus, bisa jadi ya, pasti pada akhirnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Gusti Allah itu, dari hanya sekedar beriman menjadi naik tingkat menjadi orang yang muttaqin, itu pasti terjadi. Akan tetapi seperti yang tadi saya katakan, kita tetap tidak beranjak dan bahkan mungkin bergeser ya. Bergeser gitu, mundur gitu ya. Jadi awalnya itu kemarin itu lumayan kita istiqomah melakukan ini, kemudian justru pada akhirnya tidak melakukan itu gitu ya. Jadi penting untuk ditegaskan, pada dasarnya ya, yang dijanjikan oleh Gusti Allah, orang yang beriman itu dengan cara melalui proses puasa ini pada akhirnya akan naik tingkat menjadi orang yang bertakwa. Dan ini ternyata terkait dengan pembagian puasa itu, di mana puasa itu tidak hanya puasa umum saja, ada puasa khusus dan ada puasa khususul khusus. Apa yang dimaksud dengan puasa khususul khusus? Di dalam Ihya Ulumuddin itu ditegaskan, wa amma shaumu khususil khususi fahuwa shaumul qalbi, maka itu adalah puasa hati. Bayangkan, ini tidak hanya sekedar jawari. Kalau tadi hanya terbatas pada batnun dan farjun gitu ya, yang puasanya umum. Kemudian kalau seandainya itu naik tingkat menjadi shaumul khusus, kalau shaumul khusus itu maka naik tingkat tidak hanya sekedar farjun dan tidak hanya sekedar farjun dan batnun, akan tetapi sairil jawarih, ya, semua anggota badan itu ikut puasa. Kalau shaum khususil khusus itu tidak hanya anggota badan saja yang puasa, akan tetapi naik tingkat hati kita juga puasa. Dan ini ternyata gitu ya, dengan hanya berpikir sesuatu yang berpaling dari Allah, ya, berpikir tentang sesuatu yang sifatnya rendahan, berpikir tentang dunia yang itu pada akhirnya tidak dimungkinkan untuk menjadi kendaraan ke akhirat misalnya, itu sudah dianggap batal. Dan ini adalah puasanya orang yang siddiqin, anbiya dan seterusnya. Mungkin kita dalam konteks kita itu sulit untuk kemudian naik tingkat menjadi shaumu khususil khusus, akan tetapi kalau shaumul khusus itu merupakan sebuah keharusan untuk diupayakan. Jangan sampai kemudian kita hanya mencukupkan diri pada shaumul umum saja, karena kalau seandainya kita mencukupkan diri pada shaumul umum, itu pada akhirnya puasa kita itu tidak ada artinya. Ini yang kemudian ditegaskan tadi, yang tadi saya sebutkan itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Itu semacam itu. Selanjutnya ya, memang ya, kalau kita kan kajiannya fikih ya, memang tadi ada unsur ihya'nya. Kalau sudah ihya itu berarti kita itu pada akhirnya tidak boleh ya. Kita man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, kan begitu. Orang yang berfikih akan tetapi tidak bertasawuf, kecenderungannya adalah fasik. Ya. Kalau orang yang bertasawuf akan tetapi tidak berfikih, ya, kecenderungannya adalah zindik gitu ya. Yang benar adalah man tafaqqaha wa tasawwafa. Orang yang berfikih
akan tetapi juga bertasawuf, itu yang benar. Jadi ketika misalnya kita melakukan ibadah, ya unsur fikihnya harus diperhatikan, bagaimana syarat rukunnya dan seterusnya, akan tetapi hal-hal yang sifatnya batini, hal-hal yang sifatnya qalbi, hal-hal yang sifatnya hati, itu juga harus diperhatikan. Seperti tadi dikatakan, memang dari kajian fikih, tidak ada yang namanya mendengarkan sesuatu yang dosa, mengucapkan sesuatu yang dosa, misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya dosa, maksiat-maksiat itu, tidak ada dalam kajian fikih, itu kok kemudian dianggap sebagai membatalkan puasa, itu tidak ada. Akan tetapi kalau seandainya kita ngomong dalam konteks substansi ibadah, maka itu menjadi bermasalah, ya. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali yang di sini kajiannya adalah kajian tasawuf itu menegaskan bahwa ketika kita tetap tidak naik tingkat dari hanya sekedar puasa umum, tidak kepada shaumul khusus, maka kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, itu semacam itu. Oleh sebab itu penting ya ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah itu jangan hanya berorientasi, jangan hanya berpendekatan fikih saja, ya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak hilah, rekayasa hukum itu semacam itu saja, ya. Tidak boleh hanya sekedar itu, akan tetapi pada akhirnya kita harus naik tingkat menjadi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya tasawuf, sehingga amaliyah kita itu ada harmoni, Mas, ya. Antara hati kita dengan jawarih kita itu ada harmoni, itu semacam itu gitu ya. Cantik. Iya. Ya. Kemudian bagaimana? Apakah orang itu semua orang ini kemudian diwajibkan untuk puasa? Ternyata ada syurutus shaum, gitu. Persyaratan puasa. Apa itu? Al-Islam, at-taklif, al-qudrah ala shaum. Tidak semuanya. Orang yang non-muslim jelas tidak kena kewajiban puasa. Itu semacam itu. Oleh sebab itu Islam menjadi persyaratan, gitu ya. Apakah semua Islam? Itu ternyata tidak. At-taklif, orang yang mukallaf. Ya, orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu pada umumnya itu ada pembagian ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya ditandai dengan ihtilam misalnya, mimpi basah. Atau kalau seandainya tidak mimpi basah, kalau seandainya usia sudah 15 tahun, itu sudah dianggap sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban hukum. Kalau seandainya dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak sholat, dan seterusnya, kalau sudah atas nama mukallaf, karena sudah memenuhi ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu maka dosa dia. Terkena beban hukum, itu maksudnya seperti itu. Kalau perempuan, di samping ikhtilam, di samping dia mungkin mimpi basah, kemudian umurnya 15 tahun, kalau seandainya tidak ada itu, akan tetapi sudah haid, itu sudah dianggap sebagai orang yang mukallaf. Dan apakah setiap orang yang mukallaf itu kemudian wajib melakukan puasa? Ternyata juga tidak. Di dalam fikih Islam tetap ada persyaratan yang lain. Apa itu? Al-qudrah ala shaum. Jadi ada kemampuan. Jadi kalau seandainya misalnya kenyataannya yang bersangkutan itu tidak kuat untuk melakukan puasa karena memang dia sakit parah misalnya, ya. La yurja bar'uhu, ya. Syaikhun kabirun, orang yang sudah tua renta banget misalnya, ya. Itu maka tidak ada sejak awal ibtidaan, sejak awal dia tidak terkena beban puasa. Gitu. Jadi mau tahu yang namanya Islam itu mau tahu terhadap kondisi dari umatnya, gitu ya. Kalau seandainya kenyataannya misalnya yang bersangkutan itu adalah termasuk dalam kategori al-marid, orang yang sakit la yurja bar'u, yang sejak awal memang yang menurut prediksi dokter itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau dia usianya sudah tua renta di atas 80 tahun misalnya, syaikhun kabirun, ya, itu semacam itu, maka tidak diwajibkan, tidak ada persyaratan, tidak terkena kewajiban puasa di situ. Jadi persyaratan untuk melakukan ibadah atau persyaratan wajibnya puasa itu adalah, yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah at-taklif, yang ketiga adalah al-qudrah ala shaum. Selanjutnya adalah ketika misalnya seseorang itu sudah memenuhi persyaratan wajibnya puasa itu, apakah kemudian secara otomatis sah untuk melakukan puasa? Itu ternyata tidak. Di samping ada syurutul wujub, ada syurutus sihhah, gitu ya. Apa itu? Yang pertama itu di samping Islam juga kudu an-naqa minal haidi wan nifas. Harus bersih, tidak sedang dalam kondisi haid, juga tidak sedang dalam kondisi nifas. Kalau seandainya dia adalah haid, kedatangan tamu atau nifas macam-macam, meskipun dia sudah Islam, sudah mukallaf, sudah mampu untuk melakukan puasa, akan tetapi dia tetap kalau seandainya puasa dianggap puasanya tidak sah. Kemudian al-aqlu, ya, dia harus memiliki akal. Maksudnya adalah orang yang majnun, orang yang gila itu juga tidak
tidak sah untuk melakukan puasa, kemudian persyaratan yang selanjutnya adalah al-waqtu al-qabil lis-shaumi, adalah waktunya itu bisa menerima untuk dipuasai. Karena dari 360 hari ini, 360 hari dalam satu tahun itu, gitu ya, itu tidak semuanya boleh untuk melakukan puasa, itu tidak boleh, tidak semuanya. Tadi ada hari-hari yang dimana di situ, ketika seseorang melakukan puasa, itu justru diharamkan. Jadi syarat sahnya puasa itu diantaranya adalah al-waktu al-qabil lis-shaum, waktu itu menerima untuk dipuasai. Misalnya tidak dalam konteks hari raya, tidak dalam konteks ayyamut tasyrik, misalnya begitu. Maksudnya apa? Kalau seandainya orang itu puasanya di hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau ayyamut tasyrik misalnya, kalau seandainya puasa dalam waktu itu, maka itu tidak termasuk dalam kategori yang memenuhi unsur sahnya puasa. Itu semacam itu. Selanjutnya, apa yang penting untuk ditegaskan dalam konteks kajian fikih dalam puasa? Yang di samping syurutul wujub, ada syurutus sihah, ada lagi arkanus shaum. Arkanus shaum ini adalah an-niyat. Seperti yang tadi saya tegaskan, Mas ya, bahwa yang namanya puasa itu adalah ibadah. Yang membedakan dengan tradisi, kebiasaan, membedakan antara ibadah dengan hanya sekedar diet misalnya, itu adalah niat. Jadi seseorang yang melakukan puasa itu harus ada niatnya. Kalau seandainya dia tidak niat, itu maka tidak bisa disebut sebagai puasa. Itu semacam itu, gitu ya. Dan niat ini ada peraturannya, harus tabyid. Tabyid itu harus diinapno. Ini kalau seandainya pendatapannya Syafi'i yang menjadi mayoritas. Kapan tabyid itu nginep itu harus pada waktu malam. Waktunya semenjak maghrib sampai sebelum subuh itu adalah waktu niat. Sampai sebelum fajar, ya. Kalau dalam bahasa kita sampai imsak lah ya, itu waktu niatnya seperti itu. Kalau seandainya seseorang itu kemudian tidak niat, ya, tidak niat pada saat itu, maka seseorang itu tetap diwajibkan untuk imsak, akan tetapi tidak dianggap puasa. Ini kan gak enak ini. Ya. Orang tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seterusnya. Akan tetapi yang bersangkutan karena teledor tidak melakukan niat pada waktu yang sudah ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dihukumi niat. Ya, jadi itu yang kemudian dalam konteks fikih disebut sebagai al-imsak li ghairis shaim. Ya, menahan diri tapi dia tidak dianggap tidak puasa. Itu semacam itu. Oleh sebab itu para pemirsa yang berbahagia itu harus diperhatikan. Kalau seandainya kita mau puasa itu jangan lupa. Insya Allah, tapi kalau terawih gitu ya. Kalau terawih itu insya Allah melakukan niat, karena biasanya imam sholat terawih itu memandu bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya itu gitu ya. Itu semacam itu. Jadi penting untuk diperhatikan bahwa niat ini menurut Syafi'i itu setiap hari harus dilakukan. Dan itu waktunya, itu dari maghrib, setelah maghrib itu sampai sebelum subuh. Atau dalam bahasa yang umum dipahami oleh orang awam, itu adalah sebelum imsak. Ya. Kalau seandainya masuk subuh, maka niatnya itu tidak dianggap. Ya, gitu semacam itu. Kecuali perlu untuk dijelaskan dalam konteks ini adalah kajian-kajian fikih 4 mazhab gitu ya. Menurut Imam Malik, yang namanya niat puasa itu tidak harus dilakukan setiap hari. Boleh diropel. Oleh sebab itu, banyak yang pada saat sholat tarawih pertama itu, ya, itu niatnya itu langsung. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati kulliha jami'iha, ya. Kulliha jami'iha, seluruhnya, ya, jami'iha. Itu kalau seandainya ikut madhabnya Imam Malik, ya, kalau seandainya seseorang itu sudah mengatakan jami'iha, kulliha misalnya, itu bisa menjadi ketika lupa pada akhirnya, itu dengan hanya mengatakan itu, maka pada saat dimana kita lupa itu, gitu ya, itu sudah terwakili dengan yang pertama itu. Oleh sebab itu ini penting dijelaskan dalam konteks puasa ini, bahwa kalau menurut Imam Syafi'i itu setiap hari itu adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu ketika pada suatu saat pada hari-hari tertentu kok kemudian lupa niat, ya, kok lupa niat, maka yang bersangkutan dianggap tidak puasa. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak lupa niat itu, orang tersebut meskipun dianggap tidak puasa akan tetapi wajib imsak. Inilah yang kemudian disebut sebagai al-imsak li ghairis shaim. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi li ghairis shaim, untuk orang-orang yang tidak puasa.
Itu semacam itu, ya. Kemudian selanjutnya al-imsak an jami'il mufattirat, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yang pertama secara umum yang membatalkan puasa itu adalah melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah istimna, ya bersenang-senang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya adalah istiqoah, ya. Istiqoah, sengaja mengeluarkan muntah. Yang selanjutnya adalah dukhulu ainin jaufan, memasukkan ain atau benda jaufan pada rongga gitu ya. Jadi jima, istimna, sengaja mengeluarkan mani itu ya. Kemudian istiqoah misalnya, istiqoah sengaja memuntahkan itu dukhulu ainin jaufan. Apabila itu dilakukan aliman amidan mukhtaran, dilakukan bahwa ngerti dengan dalam kondisi mengetahui bahwa hal itu adalah dapat membatalkan puasa, amidan dan sengaja, ya, mukhtaron tidak dalam konteks dipaksa, maka orang tersebut dianggap sudah melakukan membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu begitu. Jadi biasanya kajiannya diantaranya tentang dukhulu ainin jaufan. Ini banyak masalah gitu ya. Jadi misalnya orang yang merokok itu bagaimana, apakah, pokoknya standarnya begini, kalau seandainya yang kemudian dimasukkan kepada jauf itu, kepada rongga itu adalah merupakan sesuatu yang kemudian disebut sebagai ain, ada bendanya di situ, ya ada bendanya di situ, ya kalau seandainya kita misalnya rokok itu asapnya itu ada benda apa tidak, itu semacam itu. Ternyata menurut penelitian ulama, asap rokok itu adalah benda. Itu terbukti ketika orang itu merokok dengan menggunakan pipa. Ya. Nah, merokok dengan menggunakan pipa itu ternyata asapnya itu ada anunya itu apa namanya? Ya. Nikotin. Nah, itu berarti itu bisa disimpulkan bahwa asap rokok itu benda yang kalau seandainya benda itu kemudian masuk pada jauh, itu bisa membatalkan. Sehingga kesimpulannya, menurut ulama-ulama, misalnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin misalnya, di sana ditegaskan bahwa yang namanya merokok itu bisa membatalkan puasa. Itu jadi banyak orang-orang yang aneh-aneh kadang-kadang merokok pada waktu puasa misalnya, dengan pendapat misalnya ada pendapat ulama perlu ditegaskan bahwa merokok itu berdasarkan kitab yang penelitian para ulama itu dianggap membatalkan karena yang namanya asap itu dianggap sebagai ain, ya. Yang namanya asap itu dianggap ain, itu semacam itu. Diteruskan lagi? Ya, bisa mungkin masih. Masih ada? Masih. Ya. Selanjutnya terkait dengan al-iftar fi Ramadan, orang yang buka dalam konteks Ramadan pada waktu Ramadan itu ada 3 klasifikasi, ada 4 klasifikasi, Mas. Yang pertama adalah mujibun lil qadha'i faqat, ya, mewajibkan qadha saja, ya. Ada orang yang pada waktu Ramadan itu adalah tidak puasa, tapi dia hanya kena qadha saja. Ya. Dia harus membayar sejumlah hari, ya, yang dia tidak puasa pada hari itu, pada bulan Ramadan itu. Itu yang kemudian disebut sebagai mujibun lil qadha faqat. Ada juga kelompok di mana mujibun lil qadha wal fidyah. Orang itu yang tidak puasa dalam bulan Ramadan itu, di samping dia wajib melakukan qadha, juga wajib melakukan fidyah atau membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah mujibun lil fidyah faqat. Ada yang orang yang pada saat puasa tidak puasa, itu kewajibannya adalah hanya sekedar membayar fidyah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah ghairu mujibin li syai'in minhuma, tidak wajib membayar apapun, tidak harus mengqadha, tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Yang pertama adalah mujibun lil qadha faqat. Siapa yang termasuk orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan itu terkena kewajiban hanya sekedar membayar qadha saja, yaitu orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan tapi lil khaufi ala nafsihi walau ma'a ghairihi. Lil khaufi ma'a nafsihi walau ma'a ghairihi. Yang bersangkutan itu khawatir akan dirinya. Dirinya itu kalau seandainya saya puasa, kemungkinan kesehatan saya terganggu, kemungkinan saya akan membahayakan saya dan seterusnya. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, walau ma'a ghairihi, meskipun meliputi yang lain, misalnya orang yang menyusui, ya, orang yang menyusui, kalau seandainya dengan kondisi badan saya seperti ini, kalau seandainya saya itu tidak memaksakan diri puasa, maka
saya yakin berdasarkan kebiasaan atau pengalaman sebelumnya, itu saya yakin saya akan sakit-sakitan terus ini. Nah, kalau seandainya sudah melibatkan unsur dirinya sendiri, tidak hanya memandang, tidak hanya melihat bayinya, ya, juga ada unsur melibatkan dirinya sendiri, ya. Meskipun ma'aghairihi, melibatkan unsur orang lain, pertimbangannya itu juga melibatkan unsur orang lain, maka dia hanya sekedar membayar qadha saja. Akan tetapi kalau seandainya pertimbangan puasa itu tidak ada kaitannya dengan diri sendiri, hanya sekedar mempertimbangkan orang lain saja. Misalnya tadi tentang kasus orang menyusui. Saya yakin kalau seandainya saya puasa berdasarkan pengalaman saya kemarin-kemarin, saya yakin kuat. Saya yakin kuat, berarti kan dirinya sudah tidak dipertimbangkan kan? Sudah kena, sudah kuat, iya. Tapi saya khawatir. Tapi saya khawatir kalau seandainya saya puasa, kualitas ASI saya jelek, ya, kemudian itu berdampak serius pada bayi saya, misalnya seperti itu. Berarti saya kuat, saya tidak akan sakit. Itu berarti kan tidak melibatkan unsur dirinya sendiri. Kalau seandainya dia tidak puasa itu lebih disebabkan karena pertimbangan semata-mata orang lain dan tidak melibatkan dirinya sendiri, maka yang bersangkutan di samping membayar qadha juga membayar fidyah. Itu diperhatikan. Ya, di samping yang bersangkutan membayar qadha juga membayar fidyah. Akan tetapi kalau seandainya juga di samping melibatkan atau mempertimbangkan orang lain, juga mempertimbangkan diri sendiri, ya tadi saya katakan itu, ya, maka dia hanya membayar qadha saja, tidak membayar fidyah. Lah fidyahnya itu berapa? Fidyahnya itu secara umum setiap kali tidak puasa itu adalah 6 on, ya, 6 on. Setiap kali, likulli yaumin muddun. Setiap kali setiap hari itu adalah mudun, 1 mud. Itu dalam hitungan yang umum, ya, antara 6 sampai 7 on. Itu semacam itu, ya. Kalau seandainya ragu pakai 7 on, begitu semacam itu. Nah, selanjutnya adalah mujibun lil fidyati faqat, ya. Orang tidak puasa pada bulan Ramadan, akan tetapi kewajibannya itu tidak membayar fidyah qadha, ya, tidak harus mengganti puasa pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Tidak itu, akan tetapi hanya sekedar membayar fidyah. Siapa itu? Adalah syaikhun kabirun, orang tua renta yang sudah tidak kuat sejak awal. Sejak awal sudah tidak kuat untuk melakukan puasa. Wa maridun la yurja baruhu, dan orang yang sakit, ya, orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Oleh prediksi dokter, ini gak mungkin sembuh ini. Kalau seandainya kemudian yang tidak puasa itu, maka kewajiban ibtidaan, kewajiban awal dia bukan puasa, akan tetapi kewajiban awal dia adalah membayar fidyah. Tapi juga ada yang ghairu mujibin li syai'in minhuma, tidak wajib kedua-duanya. Siapa itu? Yaitu orang yang hilang akalnya, misalnya, ya, orang anak kecil misalnya. Orang yang sejak awal memang tidak terkena beban ini, misalnya. Orang gila itu tidak kena beban. Jadi kalau seandainya seseorang itu gila, kemudian sembuh, itu tidak membayar fidyah, juga tidak, ketika sembuh itu tidak membayar fidyah, juga tidak membayar qadha. Itu semacam itu. Selanjutnya, yang terakhir, ya, yang penting untuk diperhatikan, ya. Wa ala muakhiril qadha, ini penting untuk ibu-ibu, ya. Wa ala muakhiril qadha, untuk orang yang mengakhirkan qadha bila udhrin, tanpa udhur, itu ada kewajiban muddun likulli sanatin, ya. Harus membayar 1 mud setiap tahun. Itu penting. Oleh sebab itu ibu-ibu yang kalau seandainya punya utang itu sebelum masuk Ramadan yang lain itu harus diselesaikan. Ini masih ada waktu, ya. Kalau seandainya ada punya utang pada Ramadan yang lalu, ini masih ada waktu untuk menyelesaikan. Kalau seandainya tidak, maka dia di samping kena sanksi. Pengakhiran sampai masuk Ramadan selanjutnya itu adalah terkena setiap tahunnya itu adalah 1 mud. Itu semacam itu. Ya. Baik. Mungkin. Ya. Itulah penjelasan awal tentang puasa Ramadan, tadi keutamaan Ramadan, siapa yang diwajibkan berpuasa Ramadan, kemudian juga tingkatan puasa Ramadan dan berikut syarat-syarat puasa Ramadan, termasuk orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan, yang ada yang wajib qadha, ada yang wajib qadha dan juga fidyah, ada yang hanya wajib fidyah, ya. Dan mudah-mudahan memberikan pemahaman tersendiri buat kita. Sebelum kita break dulu, satu berita duka akan saya bacakan terlebih dahulu untuk seluruh kaum muslimin, khususnya keluarga pondok pesantren Sumber Beringin Sukowono, ya, telah meninggal dunia.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tokoh, figur dan ulama karismatik Kiai Haji Khotib Umar, pengasuh pesantren Sumber Beringin Sukowono Jember. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya dan menerima amal kebaikan dan perjuangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harus break dulu dan beberapa pertanyaan nanti akan kita jawab, termasuk yang telepon ya. Silahkan boleh siap-siap di 342 3938 atau SMS di 0852 3552 8704. Jangan kemana-mana, masih di Cahaya Hati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam. Mata adalah jendela dunia. Banyaknya penderita sakit mata terkadang terbentur dengan biaya. Kini hadir di kota Anda, pengobatan mata tanpa operasi. Ayurveda dapat menyembuhkan penyakit mata Anda seperti katarak, glaukoma, min atau plus, silinder, saraf mata, mata merah, mata berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, dan lain sebagainya. Ramuan alami atau tanpa efek samping. Berikut kesaksian para pasien Ayurveda. Saya menderita penyakit minus. Setelah berobat ke Ayurveda selama 1-2 kali pengobatan, penyakit saya sekarang sembuh dan saya tidak memakai kacamata lagi. Saya menderita penyakit katarak. Setelah berobat ke Ayurveda, saya sembuh total. Segera hubungi alamat kami, Jalan S. Parman, nomor 214 Sukorejo, Jember. Datang dan buktikan. Dias Natalis Universitas Terbuka ke-30, UT akan mengadakan Jalan Sehat Bersama. Anda ingin sehat? Ayo ikuti Jalan Sehat gratis di Universitas Terbuka. Ikuti
Dan sehat. Jalan sehat. Jalan sehat, oke. Hayati kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami masih kembali hadir untuk Anda dan juga terima kasih yang masih terus bersama kami di depan televisi masing-masing untuk bersama-sama ta'lim, belajar, mudah-mudahan kita mendapat keutamaan ta'lim kita, amin. Silahkan sekarang pemirsa yang mungkin ingin bertanya lewat jalur telepon, kita buka di 342 3938, nanti juga SMS yang sudah masuk akan kita coba jawab. Baik, penelpon masuk dulu ini. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Cahaya Hati, Bu. Menego Iman. Dari Ibu siapa di mana? Ibu Komaria di Kebon Agung. Ya, Ibu Komalia. Ya, di Kebon Agung. Ya, di Kebon Agung. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz saya mau tanya. Masalah sholat nisfi Sa'ban, apakah boleh berjamaah atau sendiri-sendiri? Dan waktunya itu kapan? Apa ba'da maghrib, apa ba'da isya? Iya. Juga ini tetangga saya ini kok nggak tahu malam Sa'ban itu pada bulan ini apa malam Jumat apa malam Sabtu. Dan yang kedua Pak Ustadz, kalau sholat tasbih nggak boleh ya Pak Ustadz berjamaah. Jadi pertanyaan saya, sholat Sa'ban boleh berjamaah atau sendiri-sendiri, atau apa itu tasbih apa bisa berjamaah apa nggak boleh? Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Komalia di Kebon Agung. Yang pertama, apa sholat nisfu Sya'ban itu boleh berjamaah waktunya kapan? Setelah maghrib atau setelah isya? Iya. Jadi begini Bu ya, jadi kalau masalah sholat itu bagaimanapun juga harus dilihat tuntunan, gitu ya. Jadi tidak boleh ngarang sendiri. Salah satu yang banyak dikomentari, Ya, termasuk sholat nisfu Sya'ban. sholat nisfu Sa'ban, itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in yang saya ingat, itu termasuk dalam kategori al-bid'ah al-qabihah, ya. Merupakan bid'ah yang jelek, gitu ya. Oleh sebab itu kalau memungkinkan ya jangan yang sholat yang dilakukan. Mungkin melakukan baca yasinnya, baca yang lain, gitu ya. Jangan yang sholatnya, gitu ya. Karena itu banyak komentar yang mengatakan meskipun mungkin ada yang sudah mentradisikan, akan tetapi karena kita tidak mengetahui dasarnya, gitu ya. Dan bahkan ada komentar yang secara tegas, misalnya yang saya tahu di dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan minal bid'ah al-qabihah, termasuk dalam kategori bid'ah yang jelek. Itu maka kalau bisa jangan dilakukan, gitu ya. Karena kita tidak punya dasar untuk itu. Jadi ibadah itu asalnya haram kecuali yang dihalalkan. Kalau seandainya tidak ada contoh itu pada akhirnya justru pada akhirnya kita dianggap membuat-buat sesuatu yang baru. Seakan-akan kita, kalau seandainya memang tidak pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, itu menganggap bahwa syariat ini belum sempurna. Ada sesuatu yang tidak tersampaikan, yang dianggap itu baik, gitu ya. Ya, berarti Nabi dianggap khianat. Itu kan seriusnya di situ. Kenapa bid'ah itu kok kemudian tidak diperbolehkan? Itu semacam itu. Sehingga yang saya tahu, gitu ya, masalah sholat nisfu Sa'ban itu ada komentar tegas ya di dalam kitab Fathul Mu'in, itu dianggap sebagai minal bid'ah al-qabihah sehingga tidak usah dilakukan menurut saya semacam itu. Kemudian tasbih jelas masyru' ya. Sholat tasbih itu jelas masyru'. Itu disyariatkan. Lah, memang dalam konteks apakah boleh melakukan jamaah atau tidak, itu secara umum sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah sekalipun, ya seperti sholat duha macam-macam, itu boleh dilakukan untuk menggunakan tidak sampai membatalkan, itu boleh dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi kalau sudah ngomong afdoliyah
ya, Ya. apakah dia mendapatkan keutamaan dari jamaah itu yang masih debatable gitu ya. Kalau tujuannya adalah taklim, Ya. maka masih ada itulah ya. Misalnya lebih semangat. ya, misalnya seperti itu. Anak itu kalau seandainya tidak dikomando, misalnya ya, tidak bersama-sama untuk melakukan jamaah pada waktu duha misalnya, itu kecenderungannya tidak jamaah. Ya. Nah, tujuan itulah yang kemudian mendapatkan poin dalam konteks. Tapi masyru'nya tasbih tidak termasuk dalam kategori itu gitu ya. Itu semacam itu. Ibu Komalia di Kebun Agung, jadi yang pertama jawaban beliau adalah sholat nisfu Sa'ban tidak ada tuntunannya, lebih baik jangan dilakukan ya. Nah, karena kalau dilakukan justru kita nambah-nambah ya, termasuk bid'ah tadi. Jadi tidak perlu dijawab kapan waktunya ya, karena tidak ada. Disampaikan lebih utama kita mungkin membaca Yasin, membaca yang lain lah. Pokoknya amalia keutamaan bukan hanya di malam harinya, saya kira siang hari bisa sedekah yang banyak ya, supaya akhir dari catatan buku kita adalah kebaikan. Kemudian sholat tasbih boleh dilakukan berjamaah ya, tapi masih debatable pahalanya. Ya. Silakan di 342 3938 penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cahaya hati Bapak. Peneguh iman. Dari siapa di mana? Dengan Putra Putra di Gebang ya. di Gebang. Ya, silakan. Sebentar lagi kita menghadapi dalam bulan puasa ya. Bulan puasa wajib hukumnya kan. Puasa wajibnya. Iya. Mencari nafkah untuk keluarga juga hukumnya juga wajib. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya bagi orang yang pekerjaannya katakanlah berat seperti kuli bangunan. Kalau memaksakan biasanya tidak kuat. Bagaimana hukumnya dia tidak berpuasa? Karena di tengah masyarakat banyak sekali saya temui para kuli bangunan itu yang tidak berpuasa. Cuman kan nggak pernah survei kenapa nggak puasa. Ya? Karena alasannya terlalu panas katanya Pak. Tidak kuat haus gitu. Saya rasa itu pertanyaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya, mungkin bagi banyak orang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra, Pak Putra ya di Gebang. Jadi ini bagaimana puasanya orang yang karena berat kemudian tidak puasa, pekerjaannya berat. Ya, memang kalau seandainya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga orang yang kurang beruntung gitu ya. Puasanya itu berat, narik becak, macam-macam dan seterusnya. Pekerjaannya berat gitu ya. Yang penting adalah gitu ya, niat dulu pada waktu malam. Jadi malam tetap harus niat. Iya, niat. Ya. Karena masalah kuat dan tidak itu adalah sesuatu yang masih mauhum ya, muttaham, masih duga, yang belum tentu. Apakah iya apa tidak belum tentu. Misalnya apalagi tukang becak misalnya ya. Tukang becak kalau seandainya kebetulan momotannya laris, misalnya alhamdulillah mungkin ya tidak kuat, bisa jadi gitu. Tapi kalau seandainya tidak momat ya terus saja puasa. Apalagi banyak tidurnya. Misalnya gitu. Itu semacam itu. Jadi bagi mereka memang ada rekomendasi haswadin kalau dalam bahasa Fathul Mu'in itu haswadin. Orang-orang yang kerjanya memburu tani di sawah gitu ya. Tukang menuai memanen itu bisa jadi. Bapak. Peneguh iman. Dari siapa di mana? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kauman Ustaz. Kauman. Dari Pak Baihaqi. Oh, Pak Baihaqi. Saya ingin lebih jelas lagi tentang penjelasan Ustaz tadi tentang ibu yang menyusui itu di dalam bulan Ramadan. Karena kebanyakan di daerah sini yang sering saya dengar itu cuma sekedar membayar fidyah gitu aja. Banyak terjadi di masyarakat kalau sudah melahirkan dan menyusui itu puasanya itu cukup sekedar membayar fidyah, tidak mengganti puasa. Jadi lebih diperjelas lagi tentang yang tadi. Saya mohon dengan keikhlasan Ustaz untuk diperjelas lagi. Terima kasih. Pak Baihaqi di Kauman. Jadi memang sementara memang ada pemahaman seperti itu atau memang ada pendapat lain tentang ibu hamil atau ibu menyusui ini bahwa dia cukup membayar fidyah. Jadi klasifikasi orang yang motel, orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan seperti yang saya katakan tadi, baru hanya membayar fidyah itu
apabila itu adalah syaikhun kabirun la yatiqu, ya, la yutiqu wa maridun la yurjabaru. Ya. Jadi orang yang tua renta, ya, tua renta, yang memang sejak awal meskipun misalnya disuruh model mengganti yang selanjutnya, hari selanjutnya, tidak mungkin itu, karena makin tua itu kan. Ya, ya. Kemudian maridun la yurjabaruhu, orang yang sakit la yurjabaruhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya. Jadi tim dokter itu sudah memvonis orang ini nggak bisa sembuh. Lah, itu adalah kewajiban ibtidaan, kewajiban permulaannya dia, ya, kewajiban awalnya dia memang membayar fidyah. Akan tetapi kalau menyusui, saya pikir tidak ada mazhab yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa kewajibannya hanya membayar fidyah, nggak ada. Jadi tetap harus mengqadha, bahkan kadang-kadang plus fidyah, tergantung pada situasi, gitu ya, tergantung pada apakah kekhawatirannya dia juga menyangkut dirinya atau hanya kepada bayi saja. Itu semacam itu. Kalau seandainya dia khawatir tidak puasa itu karena kesehatannya pada akhirnya akan terganggu, berarti kan juga melibatkan unsur dirinya, ya kan? Kalau hanya juga melibatkan unsur dirinya, hanya membayar qadha saja. Akan tetapi kalau seandainya tidak meliputi atau tidak menyangkut unsur dirinya, dia semata-mata murni pertimbangan tidak puasa itu adalah orang lain, adalah bayi, adalah orang misalnya ya banyak yang misalnya orang tenggelam misalnya, kita nolong dan seterusnya gitu. Pokoknya yang pada waktu itu pertimbangan tidak puasa itu menyangkut orang lain saja, tidak melibatkan dirinya sendiri, maka pada saat itu gitu ya, orang tersebut di samping wajib qadha juga bayar fidyah. Jadi intinya adalah orang menyusui itu pasti qadha. Akan tetapi bisa jadi ditambah dengan fidyah kalau seandainya tidak puasanya dia itu pertimbangannya tidak menyangkut dirinya sendiri. Dia yakin benar, ya, dia yakin benar bahwa kalau seandainya dia itu puasa, dia kuat, dia tidak akan sakit, ya kan? Akan tetapi kenapa dia kok kemudian tidak puasa? Khawatir nanti terganggu bayinya. Kalau dirinya tidak khawatir sama sekali, kalau seandainya kekhawatiran itu hanya orang lain saja, maka pada saat itu di samping membayar qadha juga membayar fidyah. Akan tetapi kalau seandainya meliputi atau menyangkut dirinya, saya khawatir kalau seandainya saya puasa dalam keadaan menyusui ini, ya, pada saat menyusui ini, nanti saya sakit ini. Anak saya juga tidak sehat. Anak saya juga tidak sehat. Berarti kan dua ini. Tapi melibatkan dirinya sendiri. Melibatkan dirinya sendiri. Kalau melibatkan dirinya sendiri, cukup qadha saja. Tapi kalau tidak sama sekali melibatkan dirinya sendiri, saya yakin saya sehat. Saya yakin pokoknya saya itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya saya kasihan pada bayi saya. Saya kasihan pada bayi saya. Tidak kasihan pada diri saya, tidak khawatir pada diri saya, tapi kasihan pada orang lain, khawatir pada orang lain. Pada saat itu di samping membayar qadha juga membayar fidyah. Itu mungkin seperti itu. Baik. Jadi kalau khawatir untuk dirinya sendiri dan juga sebenarnya bayinya pasti katut ya, itu cukup membayar qadha ya. Tapi kalau hanya khawatir kepada bayinya saja, sementara tidak pada dirinya, maka membayar fidyah dan qadha puasa. Ustaz, biasanya ini masalah ya, misalnya ada seorang ibu yang tiap tahun harus hamil dan harus melahirkan. Nah, kapan dia harus bisa membayar qadha-nya? Mungkin kalau fidyah bisa. Sementara qadha bisa nggak diakumulasi sampai misalnya tahun ini saya masih hamil dan ini kadang-kadang ada seperti itu. Jangan naon ya. Dijawab nanti. Ini ada. Nanti. Baik, kita coba terima telepon dulu. Tapi bukan pengalaman pribadi. Bukan. Alhamdulillah bukan. Belum berani kan seperti itu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak ada. Ya. Baik, menghilang. Ada orang sampai punya anak 14 katanya. Oh iya. Saat ini ada kapan hari ya? Seorang profesor bahkan itu. Ya. Anaknya profesor. Ya itu gimana? Itu namanya barokna haulahu. Barokna haulahu. Itu ya. Kan nggak bisa tetap saja. Teorinya tetap saja. Muakhirul qadha. Ya. Orang yang mengakhirkan qadha itu setiap tahun itu tambah. Fidyahnya tambah nanti. Jadi kena fidyah lagi. Kena fidyah lagi. Setiap tahun kena fidyah. Kalau muakhirul qadha. Karena kita tahu ya, kita yakin memungkinkan lah ya, memungkinkan untuk kemudian dalam tahun-tahun itu masa tidak pernah sama sekali kondisinya fit gitu tidak kondisinya fit. Mungkin bisa menyisakan waktu untuk kemudian membayar qadha puasa itu memungkinkan. Ya, tidak mungkin kita itu selalu dalam kondisi tidak fit, itu tidak mungkin dalam
360 hari itu kemungkinan ada. Oleh sebab itu tetap di dalam syariah bagi yang mengakhirkan qadha sampai kemudian masuk pada Ramadan berikutnya likulli sanatin muddun. Untuk setiap tahun itu 1 mud. Oh, untuk setiap tahun 1 mud. Iya, ya. likulli sanatin muddun. Ya. Setiap tahunnya itu 1 mud. Itu semacam itu. Nah. Jadi tidak setiap hari yang dia tinggalkan itu Ya, kena kalau 1 di mud. sini intinya istilah yang dipakai likulli sanatin setiap tahun. Ya. Setiap tahun itu 1 mud. Berarti itu karena lalainya dia tidak segera mengerjakan kodoknya Iya. ya, kena denda lagi. Baik, kita baca di jalur SMS tadi ya. Ustadz, kalau punya anak dari hubungan zina, Iya. Bapak apa benar ini ada yang mengatakan apa benar si ayah boleh menikahi anak dari hubungan zina? Mau diterima dulu? Kita baca, jawab aja dulu nih. Oh, ya. Biar nanti nggak kejawab terus. Ya, wes. Ya. Jadi memang dalam madhab Syafi'i itu kan begini, ya intisab anak itu kalau seandainya dia itu memang misalnya bukan dari pernikahan yang sah, gitu ya, itu kan pada ibu. Ya. Berarti putus hubungan antara bapak sama anak ini putus memang. Ya. Meskipun itu kenyataannya menurut tes DNA dan Ya. seterusnya itu adalah air pembuahannya itu Dari memang tidak bapaknya. dari orang lain dari ini. Itu memang ya itu boleh dinikahi meskipun makruh. Ya. Meskipun makruh, tapi ada memang pendapat yang mengatakan bahwa memang boleh orang yang tidak intisab itu ya itu karena intisabnya anak yang dilahirkan di luar nikah ini itu kepada ibu. Berarti bapak ini tidak memiliki hubungan sama sekali, hubungan nasab secara formal, secara fikih itu dengan anak. Karena demikian, karena tidak memiliki hubungan nasab, maka si bapak biologis ini boleh menikahi anak yang dari hasil ini yang intisabnya ini kepada ibu, Ibunya. bukan kepada itu semacam Ya. itu. Tapi namanya itu teko. Teko. Ya. Kok teko mbak anak Iya. EDW. Tapi Pura-pura itu enggak tahu. Iya, tapi itu apa namanya Apanya? prediksi. Jadi di dalam fikih itu memang ada yang Iya. istilah fikih waqi'iyah, fikih Iya. iftirodiyah itu Ya, kalau secara fikih memang Iya, boleh, tapi namanya dalam teko, ya namanya teko. Iya. Jadi 342 3938 ya. Silahkan. Baik, tidak masuk lagi. Kita tunggu ya di 342 3938 tadi yang Ya. telepon. Saya baca SMS saja. Ya. Silahkan di 342 3938. Assalamualaikum. Tidak masuk. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya hati. Peneguh Iman Ya, dengan siapa di mana? dari Pak Agus, Mbak Talangsari. Silahkan Pak. Ya, saya ingin tanya sama Pak Ustadz. Iya. Saya selama ini agak bimbangi dengan keadaan orang-orang ini setelah misalnya kita telah melakukan hubungan suami istri, itu kita sebaiknya bersih-bersih dulu sebelum sahur atau sesudah sahur gitu Ustaz. Ini soalnya sebagian orang berpendapat sebelum dan sebagian lagi sesudah, nggak apa-apa. Jadi kita ingin pastinya itu gimana gitu. Ya gitu. Ya itu aja Ustaz, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan sampai setelah sholat subuh ya. Baik Ustaz ini. Jadi mungkin malam di bulan puasa, melakukan hubungan suami istri, apakah mandi wajibnya itu sebelum sahur atau setelah sahur yang baik? Mandi wajibnya kapan saja boleh. Ya. Yang penting sebelum sholat subuh. Ya, yang penting sebelum sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh kan kalau tidak sholatnya nggak sah. Iya, ada yang mempercepat mandinya lebih bagus. Iya, Jadi betul. jangan menunda-nunda. Sunnah. Akan tetapi kalau seandainya misalnya setelah melakukan hubungan seksual itu kok kecapean. Ya. Mari ngono sampai ndak sahur. Ya. Ya kan? Sampai ndak sahur. Kemudian langsung bablas ke subuh. Ya toh? Apa kemudian puasanya dianggap batal? Tidak. Tidak. Tetap boleh gitu ya. Cuman kalau bisa tadi itu, kalau ngomong kesunahan, itu memang sebelum masuk fajar, sebelum subuh itu sudah mandi. Sehingga diharapkan ya ketika masuk subuh itu sudah dalam kondisi suci. Akan tetapi itu bukan merupakan persyaratan keabsahan dari puasa. Gitu ya. Jadi boleh-boleh saja orang yang melakukan hubungan seksual pada waktu malam itu langsung adus boleh. Ya. Sebelum sahur adus dulu juga boleh, gitu ya. Kemudian setelah sahur pun juga boleh. Setelah sebelum sholat subuh adalah wajib. Wajib sebelum sholat subuh. Karena sholat subuh itu harus suci dari hadas dan najis. Itu semacam itu. Lebih karena
persyaratan sholat subuh ini, Ya. gitu. Tapi kalau persyaratan puasa itu tidak harus suci dari hadas besar, itu tidak harus, itu semacam Ya. itu. Ya. Ya, baik. Nah. Tapi kalau puasa siang hari memang wajib meninggalkan penyebab hadas besar. Iya, betul. Karena Itu enggak kena puasa betapa 2 bulan kala. berturut-turut. Iya, kena. Ya, baik. Ah. Oh, ini berita duka tadi ya. Saya baca dulu lagi. Ini berita duka mungkin yang tadi saya baca tidak. Ini ada yang SMS masuk sini. Inna wa inna ilaihi rajiun telah berpulang. Tokoh ulama Jember Kiai Khotib Umar Sumber Beringin pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Semoga amal perbuatan diterima insya Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diampunkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian SMS berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang berpuasa dalam keadaan junub? Oh, ini Ya. tadi itu ya. Boleh dalam keadaan junub, tapi kalau seandainya mau sholat subuh harus mandi dulu. Ya, ya. Ya. Jadi kenapa kok wajib mandi? Karena mau sholat, bukan karena puasa, Mau bukan. puasa. Karena puasa itu tidak ada persyaratan ya, tidak ada persyaratan harus suci dari hadas baik kecil maupun besar, itu tidak harus gitu ya. Tapi karena dia harus melakukan sholat subuh itu juga ada waktunya, ya kan? Kan sebelum zawal, sebelum tulu'ul syamsi kan, Ya. gitu ya. Itu kan harus mandi dulu, itu harus sebelum matahari terbit itu Ya. harus mandi dulu karena Karena mau harus sholat sholat subuh, subuh, gitu ya. Itu persyaratannya lebih disebabkan karena itu, bukan karena Puasa. dia masuk puasa, Ya. bukan itu. Jadi itu ya. Jadi mandi besar dari hubungan suami istri karena untuk sholat subuh. Ya. Iya, betul. Ya, jangan dikerjakan setelah masuk subuh ya. Iya. Nah itu penyebabnya nggak boleh, puasanya jadi batal. Iya. Seperti tadi. Penanya berikutnya di jalur SMS lainnya, kita tunggu di 3423938 yang mungkin mau bertanya lewat jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah nikah siri terus melakukan hubungan intim, hukumnya dosa apa mboten? Iya. Ya. Jadi begini, sampai sekarang itu tidak ada fatwa satupun fatwa yang menegaskan bahwa nikah siri itu tidak sah. Ya. Meskipun ada fatwa juga nikah siri itu sah. Tapi karena tidak dicatatkan, ya tidak dicatatkan, itu haram, gitu ya. Pernikahannya yang halal, yang haram. Melakukan- Tidak dinyatakannya. Oh, ya. tidak dicatatkannya. Tapi kalau seandainya sah itu berarti konsekuensi dari nikah itu sudah Iya, bisa dilakukan. Misalnya seperti melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan suami istri, itu Ya. boleh. Tapi karena tidak dicatatkan, padahal pemerintah sudah menegaskan bahwa yang namanya pernikahan itu harus dicatatkan, gitu, dicatatkan. Sebagaimana dalam kaidah yang umum, taatul imam, taat kepada penguasa, Ya. apabila di situ fihi maslahatun, ada kemaslahatan di situ. Kenapa kok kita mengatakan bahwa pencatatan nikah itu ada kemaslahatan? Kan sudah terlalu banyak realitas Ya. yang terjadi di sekitar kita. Di mana ketika ada konflik, ya, jangan membayangkan bahwa orang yang saling mencintai ini Terus. di tengah jalan tidak ada konflik. Terlalu banyak bukti orang yang awalnya sangat tidak bisa dipisahkan dalam cinta dan seterusnya itu dalam perjalanan waktu itu justru saling membenci dan pada akhirnya Ya, terpisah. Lah, pada saat dia harus konflik, pada saat dia harus terpisah, pada saat dia harus berurusan bahkan di pengadilan sekalipun misalnya, Ya. itu kalau seandainya tidak memiliki bukti konkret berupa akte nikah, maka pihak istri akan dikalahkan. Betul. Ini yang kemudian disebut sebagai fasaduz zaman, ya rusaknya zaman sekarang. Memang pada masa Nabi tidak ada itu, pada masa sahabat tidak ada itu. Karena pada saat itu mungkin ya tidak terlalu fasad seperti sekarang gitu loh ya. Kalau sekarang kan memang masa dengan Nabi itu kan sudah jauh sehingga orang bisa jadi menikah karena kepingin ngapusi dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian realitas semacam itu yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan adanya undang-undang pernikahan itu gitu ya. Undang-undang pernikahan itu tujuan awalnya itu adalah bagaimana melindungi pihak perempuan. Pihak perempuan. Ya kalau pihak laki-laki kan tidak ada athar ya. Tidak hamil, Ya, tidak ya. macam-macam. Cek gampangin nikah lagi dan seterusnya. Tapi kalau pihak perempuan itu tidak bisa. Sehingga bagaimanapun juga kita harus berpendapat dan mungkin semua orang tua itu berpendapat sama seperti saya bahwa pencatatan nikah dalam konteks sekarang itu menjadi sebuah keharusan. Itu merupakan sebuah kemaslahatan. Inilah yang kemudian kenapa kok fatwa MUI mengatakan bahwa pernikahan siri itu sah
kalau seandainya melakukan hubungan seksual itu tidak zina gitu ya. Akan tetapi karena dia tidak mencatatkan diri kepada KUA dan seterusnya itu, ini haram. Perbuatan tidak mencatatkan ini haram. Apa sebabnya? Karena ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, padahal taat. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taat kepada penguasa itu merupakan sebuah kewajiban. Apalagi di situ jelas-jelas ada maslahatnya. Kita tidak bisa menolak bahwa di situ ada maslahatnya. Bahkan mungkin orang tua sekarang itu, kalau yang normal loh ya, itu tidak akan mau menikahkan istrinya, anaknya, menikahkan anaknya. Kalau misalnya calon suaminya itu kemudian mempersyaratkan kau dicatatkan, itu nggak akan mau. Itu semacam itu. Saya kira memang harus ya bagi orang tua, jangan sampai menikahkan siri. Kalaupun dinikahkan siri siang ini, sorenya atau besoknya harus segera dicatatkan. Dan itu gratis katanya sekarang. Ya, kalau ke kantor KUA ya. 30.000. 30.000, tidak banyak ya, tidak banyak. Maka segera cukup dicatatkan ke sana, mungkin membawa saksi yang sudah menjadi saksi ya. Itu untuk mempermudah dan melindungi anak-anak kita ya. Karena katanya juga kalau ya di telepon dulu 342 3938. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terus ya. Ya, bahkan kalau hanya nikah siri sekarang misalnya mau menggugat cerai si istri itu kemana katanya? Iya kan nggak bisa karena bukti otentiknya apa? Lu sampean kok ngaku-ngaku aku bojone sampean. Menggugatnya ke siapa kan nggak ke hakimnya siapa? Nah, iya, saya nggak pernah menikahkan sampean kok. Itu kan begitu kan. Bisa jadi. Betul, iya. Oleh sebab itu mari kita jangan medenteng gitu. Kan nggak ada di madhab, nggak ada yang memfatwakan itu atau yang menegaskan di semua madhab. Memang nggak ada. Kalau seandainya sampean melihat misalnya madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, nggak ono yang menjadikan rukun nikah itu ada tambahan mencatatkan, nggak ada memang. Itu hanya sekedar kebijakan imam. Karena kita tahu bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya, kebijakan imam seorang penguasa itu untuk rakyatnya itu manutun bil maslahah, itu digantungkan, itu dikaitkan dengan sebuah kemaslahatan. Sekarang kemaslahatan secara real itu menuntut adanya pencatatan karena tidak semua calon suami, karena tidak semua suami yang ada ini baik, beritikat baik. Bisa jadi dalam perjalanan itu kok kemudian tidak mengingkari bahwa dia adalah suaminya. Oh, itu kejadian banyak, itu semacam itu. Jangan metentang, kok kitab gak ono, kok kitab gak ono. Ya, duk kitab gak ono. Pola itu tuh anaknya sampean. Ya, umpamanya ngomong anaknya sampean, aja ngomong kok kitab gak ono, kan begitu toh. Bahaya. Baik. Di jalur SMS kita baca lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya itu penuh iman, Pak Ustadz tanya. Orang-orang sekarang sudah terbiasa dengan bacaan niat sekedar hanya dengar dari orang lain. Akan tetapi dalam susunan kalimat niat itu sepertinya kurang tepat. Apakah itu berpengaruh dengan rukun puasa? Terus niat yang bagaimana yang tepat? Yang lebih tepat, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, talafud bin niat itu sunnah. Ya, melafatkan niat itu sunnah. Niat yang sebenarnya itu adalah di dalam hati. Gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apakah dalam konteks sholat, apakah dalam konteks puasa, ataukah dalam konteks zakat, nawaitu an utiya zakat al-fitri dan seterusnya itu adalah sesuatu yang sunnah. Semua niat itu adalah rukun kolbi, semua niat itu adalah rukun hati, ya, yang itu harus hati kita yang ngomong, gitu ya, gitu. Meskipun demikian, memang banyak, ya. Kalau di kitab itu bahkan itu banyak ada penegasan. Yang ada di dalam kitab itu niat puasa itu kan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Itu kan itu semacam fardhi ramadhani hadhihi sanati. Itu semacam itu. Ramadhani hadhihi sanati. Itu langsung diidhofahkan semacam itu kalau dalam bahasa nahwu sharafnya itu semacam itu. Kenapa kok semacam itu? Ya karena memang ya kalau hadhihi sanati itu tidak dimudhofahkan itu dari sisi arti akan fasid. Bagaimana penjelasannya itu ruwet penjelasannya nggak usah. Tapi yang paling penting adalah misalnya ada kesalahan i'rab ya, kesalahan i'rab dari misalnya harusnya dibaca kasroh, dibaca fathah, itu tidak berpengaruh pada apakah kemudian itu niat itu sudah dianggap sudah terpenuhi atau tidak, itu tidak terpengaruh kalau hanya sekedar kesalahan i'rab ya. Yang penting niat hatinya benar. Pokoknya saya besok nawaitu shauma Ramadhana itu sudah cukup sebenarnya. Nawaitu shauma Ramadhana itu sudah cukup. Itu yang minimalis. Minimalis. Niat ingsun poso Ramadan itu sudah cukup sudah. Kalau seandainya an ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati misalnya, itu ya sudah lebih lengkap lagi gitu ya.
Jadi yang penting ditegaskan dalam konteks pertanyaan ini adalah bahwa kesalahan dalam rangka berniat yang itu dilafatkan itu tidak berpengaruh dan itu tetap hati kita ketika ngomong ya itu apa namanya itu tetap dianggap sah, dianggap sudah terpenuhi yang namanya niat itu semacam Jadi niat yang penting yang pasti di hati ya. Iya. Mungkin orang tarawih saja yang pasti sudah berniat untuk puasa besoknya. Iya, insya Allah. Insya Allah, apalagi sahur ya, apalagi sahur ya. Kerentek ya, gitu. sudah ada kerentek di hati ya, apalagi Saya setelah niat tarawih. puasa besok itu Ya. Ramadan itu. Pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Justru bahasa yang harus dipahami. Iya, dipahami. Ya, jangan. Daripada bahasa Arab tapi nggak paham apa. Ya, Sekedar apa di maksudnya lisan itu? ya, maksudnya tidak ngerti. Ya, kita baca SMS berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cahayati wabarakatuh. Peneguh Iman, Pak Ustadz, apakah puasa itu boleh diwakili oleh orang lain seperti kalau- haji yang diwakili orang lain? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, jadi puasa itu ya pada dasarnya kalau itu ibadah sifatnya badaniyah mahdhah ya. Kalau haji itu tidak ibadah badaniyah mahdhah, tapi ada unsur maliyahnya. Ya. Oleh sebab itu orang haji itu harus ada zat ya. Harus ada bekal. Kalau tidak ada bekal sekarang tidak mungkin. Ya, ya. Sekarang bekalnya harus banyak dan itu banyak menelar korban juga. Ya. Sampai banyak yang jadi tersangka. Itu seperti itu. Tapi kalau ibadah badaniyah murni, puasa itu tidak melibatkan atau tidak membutuhkan biaya. Biaya. Sholat itu tidak membutuhkan biaya. Itu namanya ibadah badaniyah yang mahdhah. Murni ibadah badaniyah. Nah, ibadah badaniyah itu tidak boleh diwakilkan. Kalau zakat itu boleh diwakilan pembayarannya, kayak ngomong itu boleh, gitu ya. Tapi kalau sholat, tapi kalau puasa itu tidak boleh karena itu memang ibadah badaniyah sing mahdhah. Itu semacam itu. Ya, puasa, sholat itu tidak. Loh, sholat itu ada yang itu kan ada pendapat yang lain, ya, nggak masalah. Itu dalam perkembangan berikutnya ada seperti itu. Tapi prinsip dasarnya gitu ya, rumus awalnya ibadah badaniyah itu tidak bisa diwakilkan. Kalau seandainya diwakilkan bisa, itu enak. Aku saya sibuk, sholatnya sampean, aku titip. Enak rek ngono. Titip wudu, titip sholat. Iya, titip wudu, titip sholat itu enak rek ngono gitu ya. Kan bisa nyimpen nanti. Iya, nyimpen gitu. Baik. Jadi puasa tidak bisa diwakilkan kepada orang lain kecuali hanya haji yang bisa. Yang Karena berikutnya maliyah gitu. maliyah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Telepon kita terima dulu di 342 3839. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Cahaya Hati, Bu. Ya, Peneguh Iman. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Vivi. Ibu Vivi. Silakan Bu Vivi. Pertanyaannya Ibu Vivi. Ya, kalau puasa itu pas kalau ibu-ibu kan ada ininya, punya gangguan gitu. Ya. Kalau misalkan sesudah lebaran itu diwajibkan menggantikan apa gimana? Maksudnya langsung diganti apa enggak gitu ya? Ya, walaupun nggak langsung, nanti apa bulan apa gitu, misalkan kayak Senin sama Kamis gitu. Iya, iya. Ya, Ibu. Iya. Itu aja Ibu Vivi. Ya, Baik, Ibu Terima Vivi. kasih. Terima kasih Ibu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menggantinya pasti ya Ustaz ya. Iya. Tapi ini ada pendapat gini ya. Atau Ustaz aja yang jawab dulu dah. Yang mana? Coba ditegaskan Ya, pertanyaannya. pertanyaannya tadi gini, Ibu Vivi, kalau perempuan atau ibu-ibu pasti ada gangguan Ya, bulanan ya. betul. Nah, kemudian apakah harus diganti setelah Lebaran? Gitu? Jelas, Ya, harus ya, ganti. katanya. Terus? Ya, begitu aja pertanyaannya Oh, sebenarnya. gitu. Ya. Kamu mungkin Iya. saya tambahkan aja, lebih utama bersegera atau karena punya waktu 1 tahun atau bagaimana yang lebih Oh baik? ya, bersegera itu lebih bagus ya, karena kalau seandainya tidak bersegera itu kita nggak pernah tahu gitu ya, kapan kita harus dipanggil oleh Gusti Allah itu nggak pernah tahu. Itu kan alasan kenapa kita kok harus jangan menunda-menunda utang kita. Apakah utang kepada manusia atau utang kepada Allah? Kalau utang itu kadang-kadang sih udah ae wong iku wis ganti tak sawu ternyata mati gitu. Ya apa res ngono? Kan repot gitu loh ya. Jadi langsung bersegera begitu. Lah tadi itu nampaknya saya agak mendengar sedikit tentang
ini kalau seandainya dikodok sambil Senin Kamis Ya, mungkin apa bisa karena ada gitu. kalian puasa Senin Kamis. Ya itu ada pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan kalau seandainya kita kok kemudian puasa itu ditepakkan pada hari-hari di mana disunahkan, itu justru pada akhirnya dapat dua-duanya. Ya. Ada yang berpendapat. Tapi kalau sudah, kalau itu istiqomah biasa menjalankan Senin Kamis. Ya. Karena yang paling penting puasa Senin dan Kamis itu yang penting ada fi'lu, ya ada fi'lu. Yang penting ada perbuatan puasa di situ. Meskipun misalnya puasa yang sedang dilakukan itu adalah puasa wajib, itu justru hasolah. Dua-duanya dapat gitu ya. Tapi tetap niatnya yang wajib juga. Ya, yang wajib yang diniatkan. Itu. Ya. Itu Kemudian ini Ustaz, ada pendapat, jadi kan kalau puasa Syawal ada puasa sunnah ya, Syawal 6 hari. Nah, ada yang berpendapat lebih baik mana mengerjakan puasa Syawalnya dulu atau mengganti kodoknya puasa dulu? Ya, kalau seandainya kita ngomong wajib dan tidak, wajib dan tidak, itu yang dikedepankan memang harus wajib dulu, ya kan? Wajib dulu yang harus dikedepankan, gitu ya. Jadi setelah itu baru, karena puasa Syawal itu memang Syawal, tidak harus kemudian sekarang langsung, itu tidak harus begitu, masih memungkinkan untuk ditunda, dan itu pun tidak harus berturut-turut, satu hari, apa jenenge sungkan, mosok melenceng tonggo, 6 hari sepekan, misalnya seperti itu, Jadi lebih diutamakan yang wajib-wajib didahulukan. Yang itu karena bagaimanapun juga unsur kewajiban. Soalnya ada yang berpikir kan kodok itu waktunya masih 1 tahun ya. Tapi kalau menurut kaidah Ustaz tadi kan lebih diutamakan, lebih didahulukan ya, disebutkan lebih utama. Saya kira lebih sepakat itu. Pertanyaan di jalur SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukumnya puasa bulan Ramadan tapi masih mempunyai hutang dari puasa tahun yang lalu. Assalamualaikum. Tetap wajib ya. Dan puasa Ramadan itu memang waktu untuk hari itu, tidak kemudian menggantikan yang Ramadan yang kemarin itu tidak. Ya Ramadan ini berarti Ramadan yang kemarin yang menjadi utang kita itu masih harus dilakukan, masih harus menjadi tanggungan kita ya, dan itu harus dilakukan di luar Ramadan yang sudah kita lakukan, itu semacam itu. Jadi seperti diterangkan tadi, ya ditunda setelah Ramadan lagi kita nyaur lagi, tapi kena denda satu fidyah ya, satu kali fidyah itu. Jadi tidak otomatis Ramadan ini sekarang menggantikan puasa yang kemarin karena kodok ya, nggak bisa, tetap untuk hari ini. Karena memang itu untuk saat ini. Penanya berikutnya saya mau nanya, mau bayar hutang puasa Ramadan, apakah harus dibayar puasa Senin Kamis? Terima kasih. Mungkin menanggapi yang tadi ya. Puasanya, kodoknya itu apa harus dibayar dengan Senin Kamis gitu? Iya. Ya tidak harus. Kodok itu kapan saja. Pokoknya hari-hari yang di situ tidak diharamkan untuk melakukan puasa, itu boleh. Apakah 1 bulan berikutnya, 2 bulan atau kapan? Pokoknya jangan sampai pada Ramadan berikutnya. Menunda-nunda itu seperti yang tadi saya katakan, itu belum tentu terlaksana seperti yang kita rencanakan. Tahun depan aja lah saya masih sehat, ternyata kan repot kalau seperti itu. Umur tidak sampai ya. Bahkan gitu. Menjanjikan besok aja kadang-kadang nggak nyampe sekarang. Iya, nggak jelas. Nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya doa akasah itu apa, ada, dan bagaimana kalau kita amalkan, Bapak Nur di Tegal Besar. Doa akasah, ya, apakah ada dan bagaimana kita kalau kita mengamalkannya? Ya, nanti diperjelas dulu aja ya apa. Ya saya masih belum begitu. Doa akasah malah. Saya baru dengar sekali. Ya, nanti kemudian. Ya kan kita coba cari dulu ya. Gitu, anunya. Jadi apa tanya doa akasah itu apa dan bagaimana kalau kita amalkan, Bapak Nur Tegal Besar. Tapi intinya begini ya, doa itu apapun ya, doa itu apapun itu bagus kita lakukan gitu ya. Doa apapun itu, pokoknya minta kebaikan gitu ya. Minta kebaikan itu bagus kita lakukan, kita istiqomahkan, kita amalkan, itu tidak masalah. Itu semacam itu. Ya. Kadang-kadang kita kan fanatik harus diijazahi macam-macam. Sebenarnya ya juga tidak. Gitu. Ya, oke. Baik, di jalur telepon di 342 3938 ya, kita masih ada 6 SMS yang belum dibaca. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Hanya kerosok-kerosok.
Ya, dia sudah menghilang. Penanya berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, gimana kalau suami saya lebih mengutamakan orang tua sendiri, nggak adil dengan orang tua saya. Nah, malah sekarang seperti nggak mengakui, nggak mau berhubungan sama orang tua saya. Nah, nggak tahu kenapa Pak, kok nggak nanya ya, kok nggak tahu ini. Nggak tahu kenapa, padahal dulu sudah begitu dan mau nyapa lagi dan sekarang begini lagi ya. Saya harus gimana Pak Ustadz, saya sudah nggak kuat lagi kalau begini. Nah, jadi ini menantu yang nggak mau lagi sama mertua gitu. Gimana ini? Saya cuma kepingin menegaskan bahwa sebagai seorang manusia itu kita butuh mendapatkan pengakuan baik dari semua orang. Ya, Dari anak, dari istri, dari suami, dari mertua, dari siapa, dari tetangga. Tidak bisa kemudian kita tidak pada orang ini nggak usah lah, saya nggak usah baik. Kita harus mendapatkan pengakuan bahwa kita baik dari semua orang. Dan itu tidak terbatas, siapapun itu. Karena seperti yang sering saya katakan itu ya, bahwa besok kita itu apakah termasuk orang yang baik atau tidak, itu yang akan menyaksikan ya, mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang muslim ya, itu adalah dianggap baik oleh Gusti Allah gitu ya. Jadi besok apakah kita itu termasuk orang yang ahlul jannah atau ahlun nar, itu tergantung pada bagaimana persaksian ya orang lain terhadap kita. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika jenazah itu kemudian diberangkatkan gitu ya, itu kan masih dipersaksikan terlebih dahulu bagaimana teman-teman saudara-saudara yang ada ini orang baik, kan ngoten sedaya niku gitu. Itu tidak boleh sebenarnya ada rekayasa itu gitu ya. Apalagi ini orang yang terdekat ya. Kalau seandainya kita misalnya ada permasalahan macam-macam itu, yang pasti akan kita jadikan tempat untuk mengeluh, itu adalah orang yang terdekat terlebih dahulu. Sehingga perlu ada pemahaman, ya Bu, perlu ada pemahaman. Saat niki caranya ya ono apa menyelesaikan ini. Mungkin si suami panjenengan ini ada orang yang cukup disegani misalnya. Lan jenengan lapore teng mriku, ya. Kalau seandainya sampean itu mungkin selalu disalahpahami karena sampean itu dianggap selalu membela orang tua misalnya selalu menyalah-nyalahkan suami dan selalu membela orang tua misalnya. Jadi omongan kita kalau seandainya dengan ainus sukhti, pandangan sudah kebencian, pandangan istri, suami sudah benci kepada kita, sudah tidak percaya, omong apik kaya apapun misalnya itu tidak percaya. Sehingga realitas semacam ini, sampean kan kepingin islah ini ya, rekonsiliasi semua pihak ini. Karena keluarga yang bagus itu adalah keluarga yang harmonis pada semua pihak, pada mertua, pada anak, pada istri, pada suami. Itu yang baik itu kan seperti itu ya. Nah, kalau seandainya seperti itu, dengan melihat mungkin ini yang paling disegani adalah tokoh A, Kiai A, Ustadz A dan seterusnya, jenengan lapor teng mriku gitu ya. Kemudian ditanya kita curhat gitu ya. Kita curhat bahwa suami saya begini untuk kepentingan islah itu boleh. Untuk kepentingan, bukan menjelek-jelekan, karena ini untuk kebaikan, untuk islah ya. Jadi membicarakan aib orang lain itu memungkinkan kalau seandainya itu untuk kebaikan itu. Nah, bagaimana si tokoh ini yang sangat disegani, yang sangat dihormati ini memberikan masukan-masukan, dan ini bisa jadi sangat mendengarkan karena sejak awal tidak memandang bahwa ini sedang membela ada mertuanya misalnya, itu seperti itu. Jadi penting, tidak bisa tidak harus dicari solusinya. Jangan hanya misalnya tidak kuat. Karena panjenengan mungkin sudah punya anak, bagaimanapun juga yang namanya anak itu butuh istri, butuh bapak, butuh ibu. Tidak lengkap kalau seandainya anak itu antara bapak dan ibu sudah pisah itu, kita harus bertahan dalam pernikahan sehingga sampai abghadul halal indallah at-talaq. Kan seperti itu kan. Jadi perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Gusti Allah itu adalah at-talaq. Jangan sampai ada kata cerai, itu semacam itu gitu. Jadi ibu memang perlu, yang pertama perlu kesabaran ya. Perlu mungkin dari hati ke hati menyampaikan juga kepada suami ya. Kalau itu masih belum bisa, carikanlah orang atau tokoh tertentu yang oleh suami Anda disegani, minta nasihat supaya bisa menasihati suami ibu ya. Iya, betul. Baik, kita baca satu SMS lagi, kemudian nanti kita akan break.
Yang berikutnya ini dari banyak sekali nih saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Mau tahu ini tadi sudah doa kasah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai mau tanya lagi ini berapa kali masuk ini ya. Peneguh Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya membeli arisan dan menggadaikan sawah? Terima kasih. Iya, seperti yang saya katakan, membeli arisan itu kalau seandainya pada akhirnya gitu ya merugikan. Pokoknya ada unsur untung rugi itu sebenarnya ya, jual beli agak riba gitu. Itu tidak diperbolehkan. Itu intinya begitu. Itu kan prakteknya. Oke, saya besok saya punya hak untuk arisan saya, kan begitu kan? Nanti kalau saya jual sekian, ya kan? Saya jual sekian. Itu sebenarnya sama dengan utang, ya, dibayar dengan sesuatu yang lebih pada saat dia oleh sebab karena ini tempo, gitu ya, tempo. Jual beli itu mabiknya harus jelas, ya, barang dagangannya harus jelas, harus memenuhi persyaratan-persyaratan, gitu. Kalau seperti itu diperjualbelikan ya tidak boleh, itu semacam itu. Apa gaden itu boleh-boleh saja, yang tidak boleh adalah intifa'ul murtahin al-marhun, ya. Pemanfaatan seorang yang mengambil gaden terhadap barang gaden itu yang tidak diperbolehkan. Kalau gaden sendiri, gaden sendiri itu masyru', itu disyariatkan. Tapi sifatnya hanya wathiqah, itu hanya agunan, tidak boleh dimanfaatkan seperti sawah. Itu hak penggarapan, itu tetap pada pemilik sawah, bukan orang yang menerima gaden, itu bukan. Dan kenyataannya di lapangan sekarang yang nggak ada yang menggarap. Nah, gimana yang punya tanah bisa membayarnya kalau seperti itu nanti? Betul. Iya, karena apalagi itu sawah satu-satunya. Bisa-bisa. Baik, penanya berikutnya ya. Tadi sudah janji ya kita harus break dulu. Nanti akan kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, di 34239 masih kita tunggu juga telepon-telepon Anda, termasuk yang SMS yang sudah masuk ya. Jangan kemana-mana. Masih di Cahayati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam. Baik pemirsa, ternyata memang waktunya ini, sorry banget, maaf ya kalau kita akan ketemu lagi. SMS yang sudah masuk ada mungkin sekitar 6 SMS nggak bisa kita jawab malam hari ini. Kita harus pamit dari ruang dengar Anda, tapi sebelumnya mungkin Ustadz akan memberikan sebuah kesimpulan akhir, kemudian nanti kita tutup dengan doa. Silakan. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa ibadah kita ada nilainya kalau seandainya pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya. Termasuk dalam puasa. Mari kita sebelum menghadapi bulan Ramadan ini, kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang bagaimana pelaksanaan bulan Ramadan. Itu saja yang penting. Baik, mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Ya Rabbana lakal hamd. Amin, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Amin. Pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Demikian kehadiran kami di Cahaya Hati malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bersiap-siap menyambut Ramadan dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita bulan Ramadan nanti dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan lebih sempurna dan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.